Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam video perkuliahan listrik magnet. Pada video kali ini kita akan mereview kembali materi tentang analisis vektor. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa besaran di dalam fisika dibagi menjadi dua, yakni besaran skalar dan besaran vektor. Berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki arah saja, besaran vektor memiliki nilai dan arah, di mana arah dari suatu besaran vektor ditandai oleh vektor satuan atau unit vektor. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, dan juga gaya. Suatu vektor dapat disimbolkan oleh sebuah huruf yang ditandai dengan anak panah di atasnya, atau suatu huruf yang dicetak tebal. Namun, kita akan lebih sering menggunakan simbol yang pertama, karena akan sangat susah kalau penggunaan simbol kedua digunakan untuk menulis secara manual, karena susah membedakan tulisan manual mana yang tebal dan juga tipis. Secara grafis, suatu vektor dapat digambarkan oleh anak panah, di mana panjang anak panah menunjukkan besar vektor, sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Misalkan kita mempunyai vektor gaya F1 dan F2 sebagaimana gambar, kita bisa lihat bahwa kedua anak panah memiliki panjang yang berbeda, arahnya pun berbeda. Maka kita simpulkan bahwa besar gaya F1 lebih besar dari gaya F2 dan arah gaya F1 juga berbeda dengan arah gaya F2. Suatu vektor dua dimensi secara analitis dapat dinyatakan seperti ini, di mana AX dan AY merupakan komponen vektor dari vektor A. Jika kita gambarkan, komponen AX dan AY merupakan hasil dari proyeksi vektor A pada sumbu X dan juga sumbu Y. Misalkan kita punya vektor A yang ditandai dengan anak panah merah seperti ini, memiliki sudut theta terhadap arah sumbu X, maka besar nilai AX adalah A cos theta, sementara besar nilai AY adalah A sin theta. Dari komponen AX dan AY ini, kita bisa mencari besar dari vektor A. Dengan menggunakan kaidah Pythagoras, maka dapat kita peroleh besar vektor A adalah akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Sementara arah dari vektor A dinyatakan oleh sudut theta. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa tangen theta adalah AY per AX. Sehingga besar sudut theta adalah inverse tan dari AY per AX atau arkes tan AY per AX. Demikian pula pada vektor tiga dimensi. Secara analitis, vektor tiga dimensi dapat dinyatakan seperti ini, di mana AX, AY, dan AZ merupakan komponen vektor dari vektor A. Jika kita gambarkan, AX, AY, dan AZ merupakan hasil proyeksi vektor A yang ditandai dengan anak panah merah terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Katakanlah kita memiliki vektor A dengan arah seperti pada gambar, di mana sudut antara vektor A dengan sumbu Z sebesar theta, maka nilai AZ adalah A cos theta. Kemudian kita proyeksikan vektor A pada bidang X, Y, sehingga membentuk vektor seperti ini. Vektor hasil proyeksi vektor A pada bidang XY adalah A sin theta.
Kemudian hasil proyeksi ini diproyeksikan kembali pada sumbu X maupun sumbu Y. Jika besar sudut antara vektor ini dengan sumbu X adalah pi, maka nilai AX adalah A sin theta cos pi. Kemudian nilai AY adalah A sin theta sin pi. Dari komponen vektor AX, AY, dan AZ, kita bisa mencari besar dari vektor A adalah akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Besar vektor A ini tidak lain adalah panjang diagonal ruang dari sebuah balok. Untuk arah dari vektor A bisa kita cari dengan mencari besar sudut theta dan juga sudut pi. Dari gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa tangen pi adalah AY per AX. Sehingga besar sudut pi adalah inverse tan AY per AX. Sementara itu, dari gambar juga kita bisa mengetahui bahwa cos theta adalah AZ per A. Sehingga besar sudut theta adalah inverse cos dari AZ per A. Selain dinyatakan oleh sudut, arah dari suatu vektor dapat dinyatakan dengan vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjang atau nilainya 1, tetapi arahnya searah dengan vektor tersebut. Kalau Anda sudah pernah melihat vektor satuan I, J, dan K, itu termasuk juga vektor satuan. Tetapi vektor satuan I, J, dan K adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Pada materi ini, vektor satuan yang dimaksud adalah vektor satuan yang searah dengan suatu vektor. Vektor satuan dari suatu vektor A dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. Vektor satuan ditandai dengan sebuah tanda topi di bagian atasnya. Berbeda dengan vektor ya. Kalau vektor tanda anak panah, kalau vektor satuan adalah tanda topi. Secara grafis, vektor satuan dapat digambarkan seperti ini. Semisal kita punya vektor A yang arahnya seperti pada gambar, panjang vektornya seperti ini, maka arah dari vektor satuan A adalah sama dengan vektor A, namun panjangnya adalah satu satuan. Demikian video perkuliahan kali ini. Materi tentang aljabar vektor dapat kita pelajari pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.